Saya selama 14 tahun kerja di bioskop ini baru ada satu kejadian yang kayaknya Mas doang yang bikin. Apa? Satu studio bau minyak telon Mas katanya. Halo, welcome back to Rewind. Hari ini kita kedatangan Yeay. yang sudah ditunggu sebenarnya dari minggu lalu. Oh, masa sih? Iya. Oke. Kreator dan director dari Jumbo. Selamat datang Rian Adriandi. Halo Tiara, teman-teman semuanya. Wih, wah rame. Di studio ada 3.000 orang yang bertepuk tangan. By the way kita juga sempat wonder kalau lo inget sama Ernest. Benar. Itu juga Maple. Ya, yang director sama director gitu Ya. kan. By the way sebenarnya itu banyak juga pembahasan yang menarik ternyata. Dan ada pertanyaan-pertanyaan kayak lo nanyain ke Ernest. Iya. Apakah agak lain itu by design? Iya. Dan Dan menurut dia itu fluke. Iya. Iya. Dan hari ini Jumbo merasakan itu. Iya. Mengalami itu. 7 juta penonton ya hingga 7,5 by today. Ini gue atau ini tayang kapan tapi kita ngobrol ini 7,5 juta. Wow, it's crazy. It's crazy. Crazy. Nggak ada ekspektasi sama sekali 7 juta? Karena kita tuh satu gimana ya? Gue tuh tahu data historisnya memang film animasi di Indonesia, apalagi film animasi Indonesia ya, itu sukses story-nya bisa dibilang hampir nggak ada gitu. Tertinggi itu film teman kita si Juki Panitia Hari Akhir, which is 600 ribuan. Dan kita apalagi di Indonesia ya, dan di luar pun sana sebenarnya di luar negeri juga ada banget perspektif yang sampai hari ini masih sangat rooting dengan kuat bahwa film animasi itu only for kids, buat anak-anak gitu. Jadi gue tahu banget ketika gue bikin film Jumbo bersama V-Cinema Studios ada banyak barriernya. Barriernya adalah orang dewasa nggak tertarik nonton animasi kecuali dia memang seorang animation cinephile atau animation hobbyist gitu. Yeah. Satu lagi adalah belum ada data historis suksesnya karena perbandingannya tentu dengan animasi luar yang selalu mendominasi bioskop gitu. Jadi ekspektasi bahkan 1 juta penonton aja tuh nggak expect. Kayak kita udah, apalagi kalau misalnya Tiara ngelihat di sosial media kan orang rajin banget nge-trackin penontonnya per harinya. Betul. Opening day kita cuma 60 ribu, which is around the ballpark yang gue udah kayak oh ya memang I don't think this is gonna make history, it's gonna be the same gitu lah. Maksudnya kayak 60 ribu gitu ya. Bahkan waktu gue sempat ngobrol sama Raditya Dika, kan dia lagi di luar negeri dan gue bilang lo tonton film gue dong gitu. Ya ntar gue tonton sepulang gue liburan. Pas dia tahu hari pertama 60 ribu dia bilang ya gue cepet nonton deh karena nih kayaknya gak akan lama filmnya gitu. Jadi iya, dan ya I don't know what happened, tiba-tiba di hari ketiga, di hari ke-7 nyampe 1 juta. Abis itu sejak hari ke-7 per 3 hari nambah 1 juta. That gak tahu, gue udah gak bisa di luar nalar kayaknya untuk mau pakai kalkulator apa juga kayak this doesn't make any sense gitu. Jadi kalau Ernest bilang fluke ya ini gue mengalami sih. Fluke. Sebelum kita bahas ke detail, kita akan start dari masa kecil. Oke. Dari masa kecil, seperti apa masa kecil Rian Adriandi? Seberapa dekat dengan universe-nya Jumbo? Cukup dekat. Bahkan bisa dibilang sangat dekat sih. Jadi Jumbo tuh memang banyak banget mengambil inspirasi ya dari memori gue waktu kecil. Dominantly itu memori gue saat masa kecil dan juga ditambah beberapa elemen memori masa kecil dari produsernya, dari penulis yang satu lagi. Aku kan nulis berdua sama Widya Rivianti. Jadi ketika proses development banyak banget Pandora box dan memory box yang kita buka gitu. Tapi ketika pertama aku datang dengan original story buat Jumbo itu memang banyak banget bukan mereka ulang tapi nge-repackage feeling aku waktu aku kecil gitu. Jadi I was an only child. Still, kenapa was? Ya, I am an only child gitu. Jadi dan dekat banget sama ayah ibu dan memang ketika ayah ibu bekerja, dua-duanya bekerja dan aku belum sekolah dan dulu belum bisa afford nanny atau babysitter, aku memang selalu dititipin ke nenek. Kamu panggilnya nenek Oma? Oma. Oke. Cuman kalau dibilang apakah Don itu Rian, sebenarnya enggak. Aku create satu karakter baru gitu yang mungkin subconsciously ya, mungkin aku nggak sadar gitu pas ngedesain ya, kan katanya seorang artis kadang-kadang suka tanpa sengaja merefleksikan diri dia di karyanya ya, mungkin nggak sengaja jadi kayak gitu. Cuman kalau masa kecilku
Aku pertama kali nonton bioskop itu umur 4. Film apa? The Lion King. The original Lion King. 1994 Juni aku ulang tahun, lalu dikasih hadiah sama orang tua aku, diajak nonton ke bioskop. It was my first time. Pertama kali aku nonton bioskop dan pertama kali aku nonton film animasi itu The Lion King. Oke. Jadi aku baru ngerti konsep bioskop tuh di hari itu. Aku bilang, wih TV-nya besar banget gitu. Terus nggak tahu, something moved me that day gitu. Something clicked in me. Kayak aku tahu itu nggak nyata. Aku tahu itu singa does not sing. Ya, lions don't sing. Terus kayak, tapi ya, aku nangis gitu waktu Mufasa jatuh dan meninggal gitu. Terus abis itu aku pokoknya dari hari itu aku bilang kayak, Rian pengen bikin yang kayak gitu dan ya I know it's crazy, tapi aku sangat merasa beruntung itu tidak didismiss sama orang tuaku. Mungkin mereka akhirnya cerita sih pada saat itu mereka berpikir mungkin nanti cita-citanya akan berubah. You're only 4 gitu. Nanti kamu akan siapa tahu dalam 1 tahun tiba-tiba pengen jadi atlet, pengen jadi I don't know apapun gitu. Stand up comedian. Iya. Dan ya tapi ternyata jatuh cintaku sama storytelling, sama story dan medium animasi itu ternyata it doesn't vanish, malah growing over the years gitu. Ya kemudian kan karena aku generasi milenial jadi ya kita sangat-sangat mengkonsumsi media animasi betul. banyak banget gitu kan, dari hari Minggu bahkan weekdays pun sore juga pulang sekolah ada tuh pasti ada Sailor Moon, ada udah banyak banget. Anyway ya mungkin itu yang aku tarik juga ke Jumbo ya. Aku ingat bagaimana anak-anak seumurku pada saat itu berinteraksi di sekitarku gitu. Tapi aku boleh balik ke Lion King itu? Yeah. Pas pulang apa yang Rian kecil lakukan? Ngegambar ulang atau? Iya, jadi dulu tuh kalau film-film animasi sampai sekarang juga mungkin ya, dia suka ngeluarin buku ceritanya juga. Jadi dari film dijadiin buku picture book atau apa gitu. Aku beli terus aku ingat kayaknya kalau nggak salah, pokoknya itu ada periode aku kayak bener-bener maniak Lion King banget lah, semua anything yang Simba related. Spray? Iya, kayaknya sampai enggak, kayak belum ada spray sikat gigi or something gitu. Dulu tuh sampai kayak ada audiobook dari bentuk kaset. Jadi bukunya tuh bisa kita baca sambil kita pasang kasetnya dan kita kayak di storytellingin gitu. Terus kalau mulai menggambar itu adalah yang menarik, jadi this is getting personal, enggak apa-apa ya. Yeah. Jadi my mother side of the family itu banyak banget. Nenekku tuh punya 13 anak, oke? Mamaku adalah anak ke-8. Dan rumah oma itu memang karena dulu mengakomodate 13 anak, jadi banyak banget kamar. 13 anak itu dalam satu rumah? Dulu, sampai akhirnya mereka ya getting married and stuff keluar. Tapi ada banyak banget kamar gitu di rumah oma itu. Nah ketika aku lahir gitu, I already have older cousins banyak banget gitu. Jadi dan karena banyak kamar yang kosong itu, banyak banget kakak sepupuku yang kayak lagi break kuliah nginep situ, dari sekolah SMP nginep situ, SMA nginep situ, dan ada pamanku juga kayak bikin startup lah istilahnya, kayak merintis usaha using one of the rooms as office gitu. Jadi itu aku belum sekolah, jadi kayak belum masuk SD ya, masih TK gitu. Jadi pulangnya kan cepet. Sementara orang tuaku masih kerja sampai sore. Jadi aku biasanya dari situ ke rumah nenek, dititipin di rumah nenek. Nah, di kantor startup omku itu ada namanya kantor, ada kertas HVS banyak banget dan kertas karbon, if you remember. Kertas karbon tuh yang kamu bisa tracing gitu loh. Tahu nggak? Abu nggak sih? Iya, hitam dan abu. Jadi kalau kamu gini, ntar di kertas bawahnya tuh ada bisa nge-trace gitu lah. Dan kakak sepupuku itu semua memberikan aku banyak influence dari komik, manga, komik Tiger Wong if you remember. Kayak wah semuanya tuh, jadi aku tahu visual storytelling dalam bentuk medium komik dan dalam itu tuh dari mereka gitu. Jadi ya itu, jadi I draw every single day. Terus kayak kadang-kadang kakak-kakak itu tuh juga pada ngajarin, pada bantuin. Tapi yang lucu adalah mereka kan udah sekolah ya, jadi mereka banyak banget homework. Sementara aku kan anak kecil yang minta ajak main gitu. Jadi time out aku adalah sama kakak sepupuku tuh dimasukin ke dalam satu ruangan yang ada TV, terus dinyalain laser disc
If you remember Laserdisc, jadi any animation Laserdisc di play terus di loop aja gitu. Jadi kayak aku di situ dan ya ada mainan dan segala macam. Tapi and then I realize ketika itu karena aku passively ngedenger filmnya gitu ya, I memorize the dialogue. Gitu. Jadi kayak it happens gitu. Jadi aku bener-bener kayak immersed dalam film-film kayak Toy Story, Space Jam. Aku masih inget terus. Ini translasi kan bahasa Indonesia? Enggak, bahasa Inggris. Bahasa Inggris, oke. Kadang-kadang aku pause terus kayak kakak apa artinya what are you doing gitu. Oke. Jadi itu ya dan aku kan jadi my siblings were them gitu dan ketika mereka harus ngerjain homework mereka time outin aku dengan nonton kayak gitu dan itu lucunya adalah ketika it helped my English dan pas udah masuk sekolah tuh aku jadi punya banyak banget subconsciously kayak library of phrases and dialogues and response yang mana kalau misalnya aku lagi di sebuah situasi and then menurut aku respon paling tepatnya adalah apa keluar aja dialog film gitu kayak aku Ada contoh? ada jadi ini sampai ketawa gurunya jadi kalau pulang sekolah itu kan aku di sekolah Islam jadi pas pulang itu kita salam sama guru kan gitu ya pamit ya ibu assalamualaikum pas aku hasta la vista baby dari film Die Hard yeah. Okay. Sorry Terminator hasta la vista baby gitu. Ngomong apa ya kamu Rian gitu. Oh ya sorry Bu assalamualaikum gitu. Okay. Dan itu terus sampai sekarang gitu kayak karena I think yang unik dari dialog kan it's not kecuali kalau genrenya realis banget maybe delivery dialognya akan jadi daily conversations but when it's not realism yang kamu tonton it's a performance kan jadi kadang ada selalu intonasi yang menurutku menarik dan selalu nyangkut gitu di kepala aku gitu kayak ada satu dialog yang aku suka banget dari nggak ngerti sukanya kenapa tapi dari film The Incredibles tahu kan The Incredibles ada adegan dia karena dia kan he used to be Mr. Incredible adalah superhero yang udah kehilangan masa jayanya lalu jadi insurance worker tiba-tiba satu hari dia di depan ada tetangganya gitu anak kecil naik sepeda roda 3 terus dia nanya kayak ngapain lu duduk di situ gitu terus gue suka banget anak itu jawab I don't know, something amazing I guess. Dia ngomong gitu. Dan itu kayak sering banget gue pakai keluar aja gitu kayak ngapain lu yang di situ? I don't know, something amazing I guess gitu. Kayak it's the perfect responses atau kayak Hermione Granger di Harry Potter pertama terus kayak if you two don't mind, I'm going to bed before either of you come up with another crazy idea to get us killed or worse, expelled. Terus si Ron kayak she needs to sort out her priorities gitu. Jadi gue kadang-kadang suka gitu tuh kalau ada guru cewek gitu gue suka ngomong ke temen gue, she needs to sort out her priorities gitu. Di usia? Itu 11 kayaknya. Jadi kayak gitulah kayak gue orangnya jadi kayak ya masa kecil gue adalah ada banyak banget subconscious dari film yang tersimpan gitu dan mungkin itu udah terlalu lama pengen banget dikeluarkan dalam bentuk storytelling which makes sense ketika aku akhirnya nemu medium stand up gitu. Oh iya bener kan? impersonate. Iya impersonate. Oh bentar. Seru ya? Seru banget. Tapi ada banyak pertanyaan ini berarti walaupun kamu anak tunggal you're not lonely? Enggak, aku sih merasa enggak ya karena I have so many kind cousins yang ya akhirnya sekarang sih udah pada tua dan berkeluarga jadi nggak asik gitu. Nggak tapi ya nggak lonely sih nggak asik juga nggak asik. Okay. Tapi nggak aku nggak merasa lonely gitu. Cuman nih memang kadang-kadang ya pelariannya kalau nggak teman ke kakak gitu, kakak sepupu. Iya. Seperti apa kedekatan kamu tapi sama oma dan orang tua? Apakah memang sedekat itu seperti Don dekat dengan orang tuanya dulu dan oma? Iya, I think in a way iya gitu karena apa ya? Ya kita cuman unitnya bertiga doang kan dalam rumah gitu. Jadi kayak semua activity dikerjain bareng gitu kayak makan, kayak nonton gitu. Jadi aku tuh kayak pernah cerita di mana ya, sampai kayak this is getting a little bit di luar topik tapi I understood the concept of menstruation itu early. Karena aku lagi nonton sama orang tuaku, tiba-tiba di TV ada iklan pembalut. Iklan pembalut yang entah gimana, pokoknya selalu mereka mendemonstrasikan bahwa daya serapnya tinggi dengan nuangin cairan biru. Wah, terus kayak
kering 24 jam apa gitu. Ada wingsnya apa. Terus gue kan gak ngerti ya itu apaan gitu. Terus kayak mama itu apa gitu. And then kayak I don't think she had a way out. Jadi dia harus terpaksa menjelaskan gitu. Dia menjelaskan ya oke, kita tercipta berbeda, mama perempuan, kamu laki-laki. Nah di hidup perempuan diceritakan akan ada masanya ketika dia menjelaskan dengan sangat simpel banget. Bahwa ntar kalau perempuan sudah mulai dewasa, setiap bulannya dia akan pipis tapi bukan pipis yang keluar. Bukan urin yang keluar tapi darah gitu. Oh gitu ya, iya. Jadi mama masih kayak gitu. Jadi ntar kalau mama lagi kayak gitu, kamu nggak boleh bandel. Pokoknya gitu-gitu lah. Tanpa sadar dia menjelaskan gitu. Terus ini ada lucu aja karena ya gue menyerap itu face value kan. Maksud gue, oh terjadi ya gitu. Di umur berapa mah gitu ya? Mungkin umur 10, 11 gitu. Terus knowledge is power kan. Oke. Knowledge is power. Takut. Gue ke sekolah, tiba-tiba dulu ada reading time gitu di TK atau ada reading time. Ada satu buku yang pengen gue baca, ada temen gue cewek pengen baca juga, rebutan buku. Rebutan buku. Terus ternyata sama gurunya yang dikasih bukunya dia. Terus gue kesel, terus gue bilang gini, aku akan kutuk kamu, gue bilang gitu. Apaan sih? Gue bilang gitu. Iya aku akan kutuk, lihat aja ya. Begitu kamu punya birthday tahun 11, umur 11, suatu hari kamu akan pipis darah. Bilang gitu. Terus kayak apa sih udah a day goes by, gue bahkan lupa gue ngomong itu, udah selesai, it's being a little kid gitu. Tiba-tiba suatu tahun di tahun 2001 ada telepon ke rumah gue gitu, terus kayak siapa, terus teman gue itu nangis gitu. Rian terjadi, maafin aku. Terus gue kayak jadi dia ngira itu curse-nya berhasil, padahal it was her first day. I'm so sorry. Dan kamu bilang maaf kan? Aku bilang maaf. Cuma sampai sekarang kayak kalau reuni itu pasti dia kayak nih orang gila nih, dia bilang gitu. Kayak dia pura-pura ngasih gue kutukan dan segala macam gitu. Ya Bahkan tapi kamu lupa kutukan itu kan? lupa ya karena aku ya karena lagi ini aja. Tapi ya itulah teman-teman ya, knowledge Namanya is siapa? power. Nggak usah dibawa kalah. Depannya M, belakangnya A. Sorry ya M. Tapi maksudnya aku sedekat itu sampai any conversation can happen gitu. Maksudnya Okay. maksudnya mamaku tuh sangat apa ya, mau mendengarkan aku dan kayak kalau lagi jalan-jalan gitu, papaku tuh suka bacain kayak papan di jalan gitu, any name, restoran, barber apa disebut. Jadi kayak Turian, pecel lele. Gue nggak ngerti tapi kayak oh itu tulisannya bacanya pecel lele. Jadi ya gue bisa baca duluan gitulah waktu itu dulu. Terus kayak dia suka dikasih tahu baca huruf apa di penunjuk jalan kayak gitu. Jadi gue I understood early. Cuman dulu ada pikiran aneh karena gue dulu main video game, main Sega ya. Dulu gue tuh di jalan raya gue nggak ngerti kalau mobil lain tuh ada yang nyetir juga. Di kepala gue, bapak gue tuh player one and other cars are computers gitu. Terus gue merasa Kalau lu player apa? enggak, gue P2, player 2. Jadi kayak player tuh has enter the game, terus masang seat belt gitu. Jadi gue dari dulu selalu merasa bokap gue adalah player paling jago karena dia gak pernah nabrak mobil lain gitu. Aneh banget ya, maaf ya teman-teman ya. Tapi ya. tapi menurut aku juga pernah berpikiran seperti itu soalnya. Iya ya kan, dan itu pikiran yang normal kan, kita merasa itu normal kan. Dulu, kayak waktu dulu aku kan hidup. Kecil wow hidup. ini arwah. Terus aku pikir tuh kalau orang lain misalnya nih kamu keluar dari sini, ya udah kamu mati aja. Oh, interesting. Iya, tapi itu dulu banget. Bisa jadi premis, gimana ya? Coba. Visinema kita bikin ide. Kamu nonton serial Severance gak? Nonton. Oh bagus banget. Keren ya. Itu kan Iya, ide kayak gitu sebenarnya. Ide kayak what if lu di kantor sama lu di dunia luar beda orang. Maksudnya it's a simple idea yang kemudian maksudnya jadi ide tadi bisa aja lu jadiin film atau jadiin series gitu. Terus gue pernah nungguin serial kartun jam 4 sore. Terus gue ketiduran, pulang sekolah gue ketiduran, gue bangun jam 5. Gue sedih kan, ya ketinggalan tontonannya. Di kepala gue yang sangat brilian, gue puter balik jam dinding tuh gue puter ke jam 4. Terus gue nyalain TV lagi, loh kok gak balik. Gue kira kalau jamnya jam 4 tuh, ya acaranya aku tetap jam 4. Nah kalau aku soal jam dulu, kamu pernah nonton Amigos gak? Tahu, sempre, Iya. Pedro. Ana tuh bisa menggerakkan sesuatu. Jadi dulu aku pernah kayak kamu, tapi kayak aku kayak gerak. Anyway, ya. Ya itulah masa kecilku kayak gitu. Ya dekat sama oma sama, maksudnya mereka mendengarkan banyak hal dan mau ngobrol sama aku kayak gitu-gitu. Oke. Wow, itu sangat menyenangkan sekali punya support system dan orang-orang terdekat. Dan mereka tidak pernah talk down. Jadi ya
they treated me as a Adult. conversation partner yang memang ya bisa ngomong aja. Jadi ya itu contohnya iklan pembalut itu. Oke. Tapi di perjalanan dari kecintaan kamu akan animasi di usia 4 tahun karena Yeah. nonton Lion King itu, kamu masuk animasi juga. Iya. Tapi kamu kan sempet ke stand up comedy ya. Iya. Tapi kenapa nggak tergoyahkan kayak udahlah di sini aja? Maksudnya kayak menurut aku ya itu persimpangan jalan yang sangat mudah untuk ke kanan Iya, iya. tanpa balik ke kiri gitu. Iya, iya. Jadi ketika kenapa waktu itu dapat memutuskan untuk ikutan audisi stand up comedy adalah karena jadi gini, aku tuh tahu waktu itu aku pengen bikin film kayak The Lion King kan. Dan pada saat itu ya ayahku bilang belum ada sekolahnya di Indonesia mau bikin kayak gitu. Jadi di mana? Nah akhirnya pas itu aku kayak diajak sama papaku untuk bikin stepping stones mundur gitu. Kayak kalau pengen ini berarti harus apa, kalau mau ini harus apa. Jadi kayak mikirin ya stepping stones gitulah. And then aku tahu bahwa oke, kalau aku pengen belajar bikin seperti animasi Amerika ini, aku harus belajar di negaranya. Which is aku pengen belajar di Amerika gitu. Ya, tapi emang papa-papaku bilang kalau enggak, we couldn't afford that, kita nggak bisa gitu. Jadi kamu harus apa? Terus kayak ya cari orang yang bayarin, which is scholarship gitu. Nah, untuk bisa dapat scholarship di kepalaku yang aku dikasih tahu adalah scholarship hanya diberikan kepada orang yang performance akademiknya bagus, nilai-nilainya bagus. Dan kamu? Dan karena itu, aku yakin, aku berpikir bahwa oke, kalau gitu undergraduate study gue harus sesuatu yang gue bisa, sehingga nilai gue bisa bagus. So I chose graphic design karena ada gambarnya dan bukan arsitektur. Oke. Karena kayaknya walaupun gue suka gambar, kalau gue masuk arsitektur, kayaknya semua orang akan runtuh rumahnya. Menurut gue ya gitu. Kayak tanpa gempa pun kayaknya yang menghuni bersin juga ambruk gitu. Jadi so I decided untuk masuk kuliah graphic design supaya nilaiku bisa aku jaga lah at least gitu. Supaya aku Mau bisa tanya apply. dulu, tapi SMP SMA kamu pinter gak? Secara akademik? Aku enggak sih, menurutku enggak. Aku pintar di bahasa. Aku paling suka bahasa Indonesia sama biologi. Oh, IPA. IPA. Aku suka banget biologi karena it takes me inside things gitu. Oke. Kayak lambung tuh di sini usus, habis itu kayak bunga ada serbuk sari it fascinates me gitu. Kalau fisika nggak terlalu fascinates me gitu, kayak apel jatuh gravitasi ya udah gitu. Tapi kayak cicak kalau buntutnya putus bisa tumbuh lagi. It fascinates me gitu, kayak cacing nggak punya mata, they sense heat dan segala itu kayak menurutku kayak wah gitu. Itu menurutku lebih menarik. Jadi aku suka bahasa Inggris, suka bahasa Indonesia, suka biologi gitu. Anyway, tapi ya udah gitu. Terus kayak kuliah, nah pas setelah selesai kuliah itu udah sampai semester terakhir, kemudian kreditnya tuh udah habis. Tapi aku masih harus nunggu 6 bulan? Iya, 6 bulanan buat Skripsi? Iya, defense thesis itu gitu. Ya udah pas di situ bermainlah aku di Twitter ya, dulu belum X ya, di Twitter. Terus habis itu pas di Twitter, makanya ini berhubungannya kan dengan Panji Pragiwaksono juga. Jadi gue kenal Panji Pragiwaksono itu gara-gara gue follow dia, terus dia bilang bahwa dia lagi mau bikin komik mengadaptasi Ramayana Hanuman tapi jadi sci-fi. Terus dia nanya openly gitu kayak mau ada ilustrator yang mau coba gabung sama tim gue, ya udah gue email gitu. Gue email terus kayak walaupun akhirnya gue nggak jadi ikut, tapi abis itu dia follow back. Nah gue tuh dari dulu sense of humor gue tuh dari sepupu-sepupu gue sebenarnya. Jadi I was too young to watch Beavis and Butthead. Gue nonton South Park, The Simpsons. Terus dulu kan di di sebelum Nickelodeon masuk ke Global TV tuh dulu di rumah Oma masang kabel TV. Jadi gue tuh tahu SpongeBob way early. Terus ada ya gitulah All That, Kenan and Kel, Rugrats, semua. Jadi dulu tuh gue ngerti duluan kayak ini tuh lucu gitu. Dan itu jadi kayaknya membentuk observasi gue kan. Akhirnya gue sering nge-tweet quips yang menurut gue lucu gitu, funny thoughts lah gitu. Nah terus menurut Panji, kayaknya lu tuh punya sense of humor ya. Dia ngasih tahu
gue tuh lagi di approach sama sebuah TV yang pada situ belum jadi TV-nya. Tapi si TV itu tertarik untuk membuat kayak talent show scouting kayak Idol, tapi untuk mencari stand up comedian gitu. Lu udah familiar dengan stand up comedian Yes, pada saat karena om gue punya VCD Ellen DeGeneres dan Chris Rock. Oh, oke. Gitu. Jadi dia pernah bisnis trip ke Australia, terus dia pulang bawa itu, terus gue itu satu stand up, tapi bokap tuh pernah ngajak gue nonton Sri Mulat live di Taman Ria Senayan. Jadi gue pernah tuh disuruh ngelempar rokok ke panggung tuh pernah. Jadi jadi gimana ya? Semua enthralled me as a child. Gue ngelihat The Lion King, oh wow, cartoon pictures can move people. Terus ngelihat nonton Sri Mulat, ada monolog di depan almarhum Basuki. Jadi kayak sambil ngelap-ngelap meja pakai serbet. Dia sendiri, nggak ada properti, nggak ada musik, tapi penonton satu gedung tuh bisa ketawa gitu. Terus kayak gue nggak ngerti tuh nama seninya adalah stand up, tapi kayak gue fascinated gitu kayak gitu. So much power sebenarnya gitu kan. And then ketika itu ya si Panji bilang, why don't you give it a shot? Gue kasih tahu tanggal audisinya gitu. Terus ya udah, the rest history gitu. Jadi tapi lu menyiapkan materi dong? Menyiapkan materi, tapi bener-bener bener-bener nggak tahu teknik penulisan. Gue sebelumnya pas SMA tuh gue pernah karena I owe my life juga ke guru bahasa Inggris gue di SMA, Ibu Andari, cause she saw potential gitu. Menurut beliau gue tuh bisa jadi seorang komedian gitu, karena gue tiba-tiba diikutin sebuah kompetisi English storytelling. Terus cerita wajibnya adalah, pilihannya adalah kalau nggak salah Aladdin, habis itu apa-apa, terus gue pilih Aladdin kan. Terus gue inget banget itu gue umur berarti berapa tuh? 16 ya, umur 16 ikutan kompetisi itu. Terus gue bilang, boleh nggak Miss, ini bosen kalau ceritanya Aladdin, we all know the story gitu. What if I told the story from the perspective of the genie? Okay. Jadi gue bilang, gue boleh nggak bentuknya kayak monolog, kayak stand up. Jadi gue storytelling di panggung itu sebagai genie, kayak lagi stand up. Jadi kayak genie-nya bilang kayak, ya gue tuh udah 10.000 tahun dalam lampu, and then some poor boy rub my lamp, gitu-gitulah. Jadi terus juara. Itu crazy banget sih. Terus juara. Terus habis itu dari situ pas Panji nawarin audisi itu, gue kayak, ya let's just do it kayak waktu itulah gitu. Jadi gue waktu itu audisi, terus ya udah akhirnya ternyata gue nggak berharap apa-apa sebenarnya gitu. Terus kemudian akhirnya ya pas masuk, nah disitulah baru gue merasa bahwa fascinated lagi. Iya, gue fascinated lagi gitu. Gue tuh sebenarnya agak bosenan kan, kayak pengen nyoba hal baru. Cuman and then pas itu gue ngerasa mungkin akademik gue udah aman nih di secara nilai gitu ya. Tapi ini this might be something else gitu. Ya udah gue jalanin aja dulu, dan ternyata ya benar, abis itu berkenalan banyak orang, terus leads to Malam Minggu Miko yang menurut gue sampai sekarang adalah thank you Radit, Malam Minggu Miko adalah sekolah film gue gratis, sekolah gratis. Karena during the entire process Radit itu kan ngedirect, nulis, dan dia jadi Miko. So I saw him proses dia membuat semua itu gitu. Jadi gue tahu editor tuh ngapain, orang lampu tuh ngapain, orang sound ngapain. Sambil gue lagi duduk aja lagi nunggu take gitu. Ini kayak gini ya bikin film gitu. Jadi dalam skala kecil gue sekolah filmnya tuh lewat Malam Minggu Miko. Gitu. Karena sebelumnya lu belajarnya soalnya lebih ke desain kan, graphic designer lebih itu. Lebih ke desain. Which ternyata secara thinking proses mirip sama bikin materi stand up gitu. Kayak you have ideas, terus harus lu bikin tangible dalam eksplorasi sketches, dan lu kan kalau di stand up lu akan ngumpulin premise, lu akan ngumpulin thoughts, and then itu gimana bisa jadi satu barang ya distrukturin jadi joke, bisa jadi punchline, and then you deliver it, you present it. Jadi ternyata kayak semua thinking frame-nya tuh bermanfaat gitu loh sampai sekarang. Oke. Tapi tadi belum terjawab. Apa? Tapi kenapa lo nggak tergoyahkan dengan lo di juara 1 yang lu dikelilingi sama teman-teman yang menurut gue ada di industri itu juga gitu. Tapi apa yang kayak lo balik lagi ke animasi, lo tahu ini tuh sesuatu yang akan menjadi sesuatu, padahal lo sudah punya sesuatu. Kenapa? Ya. I don't know, something amazing I guess. Itu tekniknya namanya callback. Anyway. Enggak. Tapi ini this is gonna
reach a little bit of melancholy tone ya. So tahun 2012 dan lu bener banget kayak karir gue, maksudnya dengan semua yang gue dapat dari komedi, I could have stayed. Dan mungkin sekarang gue nggak tahu kalau dari dulu bukan nggak berubah ya, nggak pindah untuk ke animasi lagi, mungkin itu akan sesuatu yang lebih besar dari sekarang gitu. Tapi tahun 2012 persis setelah ya menang Suci, kemudian tahun 2012 gue bikin special show sendiri, judulnya From Tiny to Funny. And then my mom got diagnosed with cancer, breast cancer. Terus during her mau kemoterapi dan segala macam, dia yang nanya gitu, kayak bukannya kamu punya satu mimpi ya gitu, yang kayak dari dulu kita ingatnya tuh kamu ngomong itu terus gitu, kayak are you really gonna let that go gitu. Jadi kayak dia mungkin imply kayak what if things happen and I'm no longer here gitu, gue pengen ngelihat elu berhasil ngejar yang itu gitu. So then ya terus gue kayak ya juga ya gitu. Yes, gue memang selama berkomedi tuh nggak pernah mimpi animasinya tuh redup atau padam tuh enggak gitu. And then triggernya tuh ya pertanyaan nyokap itu. And then terus oke, kita apply lagi scholarshipnya gitu, kita cari scholarshipnya. Terus urutannya tuh kayaknya salah. Jadi ketika nyokap gue di diagnose, di hari yang sama gue dapat pengumuman dari scholarshipnya. Gue dapat it's the very same day gitu. Tapi sebelumnya dia udah nanya gitu kayak itu mimpi nggak mau dilanjutin gitu. Maksudnya ini bagus ya, maksudnya mama bangga gitu kamu berkomedi apa segala macam. Tapi ini jadi nggak nih cita-cita ini, masa nggak jadi gitu. Terus the diagnose came, the scholarship letter came, dang gitu kan. Terus habis itu kata nyokap, udah nggak apa-apa berangkat aja, kayak di sini ada papa, nggak apa-apa maksudnya, dan hello kita punya 13 saudara, jadi kayak mama anak ke-8 ramai kok, yang jagain banyak gitu. Ya udah akhirnya gue memilih untuk berangkat. Keputusan tidak mudah. Dan I think itu yang menjadi mengendap di subconscious gue, dan akhirnya tanpa sadar gue keluarkan lewat karya. Jadi gue tuh punya 3 film Tiara di YouTube. Ada yang namanya Ben's Big Debate, itu 30 second animation, which is sebenarnya tugas pertama gue di kuliah animasi. Dia menceritakan soal seseorang yang berada dalam kebimbangan dan harus berdebat antara otak kanannya sama otak kirinya gitu. Di ceritanya sih dia pengen ngajak seorang cewek untuk ngedate gitu. Tapi kemudian when I look back gitu, I think itu adalah refleksi gue ketika di saat itu gue harus milih gitu, nemenin nyokap atau berangkat ke US gitu. Terus and then gue berangkat, nyampe di sebuah negara yang time zone-nya tuh 11 jam, 12 jam berbeda sama Indonesia. Jadi gue di sana gue bangun, nyokap gue tidur, nyokap gue bangun, gue di sana lagi tidur. So gue nggak bisa update kondisi kesehatan dia atau dia lagi kemo seperti apa. Paling ya gue tidur pas bangun-bangun tuh ada foto mama udah selesai kemo, udah segala macam gitu. Terus filmnya sekarang ada di YouTube. Gue tiba-tiba jadi tergerak bikin film animasi yang base-nya on children poem gitu, child's poem. Judulnya The Midnight Plea of Jerry McGee. Bercerita soal ada satu anak namanya Jerry McGee, dia pleading ke ibunya untuk izinin gue untuk tidak tidur malam gitu. Karena what if I sleep and then amazing things appear and I didn't get to witness that karena gue tidur. I think it's my subconscious gitu, kayak khawatir kalau gue tidur something happen to my mom. Jadi hadir ke karya. And then mungkin lo tahu film animasi 2D gue yang terakhir, Prognosis. That's the final question gitu. Kayak kalau ibu gue udah gak ada, will I be able to cope hanya berdua sama bokap gitu. Jadi it's all stem from personal, bukan anxiety ya, tapi kayak personal concern sebenarnya. Tapi ya gue salurin ke situ. I think narik lagi dari masa kecil apa segala macem, itu semua jadi satu tali yang akhirnya juga nyambung ke Jumbo gitu. Karena kayak gitu sih. Ya, karena gue baru nonton Prognosis. Oh udah. Udah. Terima kasih. Dan ya gitu deh. Ini airnya bisa diminum kan? Ya. Bisa ya? Jadi berarti alasannya you just do it anyway? Enggak, kenapa aku meninggalkan komedi untuk itu karena ditanya sama nyokap. Enggak, pilihan
pilihan tetap berangkat ke Amerika itu. Ya karena I think it's worth pursuing dan nyokap sangat mendukung dan dia sangat menyayangkan kalau cita-cita yang dream yang gue pegang dari umur 4 itu nggak dilanjutin. Untung ada nyokap. Oke. Hai Om, lagi podcast nih. Tapi berarti prognosis dibuat sebelum ibu meninggal. Iya. Dan nyokap lu sempet nonton itu gak? Sempet. Oh. Sempet. Itu kan yang hologramnya itu ceritanya dia. Gitu. Oke. 2019. 2019 itu sepertinya bisa dibilang awal dari Jumbo ya? Iya 2019 akhir. Ada penawaran dari Visinema. Yes, dari Mas Angga Dwi Masa Songko langsung. Sebagai itu lu udah balik kan ya berarti dari? Belum, dia jadi gue karena ya lu bayangin ya kayak dari umur 4 pengen belajar animasi, nggak pernah tahu sekolahnya di mana, tiba-tiba berada di New York di sekolah animasi, ngelihat semua fasilitasnya, ngelihat studionya, ngelihat semua muridnya suka animasi, ngelihat wah gue udah jadi kayak di toilet tuh ya, di bus gitu ya kalau lagi doing your business. Gue tuh pernah ada part gue nyanyi I Just Can't Wait to Be King, soundtracknya Lion King. Gue cuman kayak I'm gonna be a mighty king, boot sebelah, so enemies beware. Gue kayak wow gitu, I'm in my element gitu kayak. Terus gue kenalan sama dia jadi temen. Hi Nelson, how are you? We met at the pooping booth singing Lion King. Anyway, tapi karena gitu, gue jadi dalam tanda kutip bacot banget di sosmed, oversharing. I might say gue oversharing. Gue semua pelajaran yang gue dapet tuh gue share kayak wah pokoknya ternyata animasi tuh gini, ternyata ini kenapa ini bisa kayak gini gitu, dan ternyata ya gitulah library-nya gede banget dan segala macam. Tapi di sana apa thoughts yang paling kayak anjing kok gini ya kok gini ya? Bahwa ya mungkin karena selama ini di Indonesia nggak ada animation festival yang lebih independen, jadi kan exposure kita ke animasi gua sebenarnya lebih kepada apa yang tayang di bioskop dan apa yang ada di televisi, yang mana mayoritas adalah ya Pixar, Disney, DreamWorks ya kan. Jadi gua sama sekali belum, atau ya anime, tapi di luar itu, beyond itu gue belum pernah lihat animasi itu bisa seperti apa. And then I find kayak banyak banget film-film yang gue bahkan nggak tahu aksesnya dari mana kan, karena di library itu bisa kayak nyewa DVD dan banyak banget festival animasi gitu, dan gue baru kayak wah animasi itu bisa gini ya, bisa gini gitu. Terus kayak jadi makin kayak wow animasi itu ternyata nggak sebatas apa yang kita tahu selama ini 3D, 2D, stop motion aja gitu. Ada yang bikin animasi pakai pasir, ada yang bikin animasi pakai atau pixelation nggak? Nah nggak tahu kan, gue juga baru tahu di sana pixelation tuh kayak bikin stop motion tapi bukan objek tapi foto orang. Jadi foto orang dibikin tetek gitu, terus kayak itu keren banget. Jadi itu yang paling bikin gue nggak berhenti ngomongin animasi. Dan apa ya, antusiasme gue mungkin ya, passion gue ternotis sama Angga di sosial media gitu. Oh, balik lagi Twitter ya. Kayak pertama Panji aware. Betul. Okay. Ya udah, terus habis itu baru pada saat itu ya dia reach out DM gitu kayak I really wanna talk to you gitu. Kayak lu balik kapan, lulus kapan? Ya gue kabarin gue graduation ini langsung kesini ya gitu. Ketemuan lah, terus dia langsung ya dia bilang Visinema tertarik banget mengeksplor storytelling medium lewat animasi gitu. Dan kayaknya ya jadi gue sebenarnya thank you banget Mas Angga Sasongko. Gue gak punya pengalaman ngedirect film apa-apa ya. I'm just a kid yang punya burning passion aja gitu. Dan terus dia menawarkan untuk mendirect film gitu. Jadi konsep Jumbo ide doang tuh udah ada di Visinema, bukan dari gue sebenarnya. Dari Adriano Colby sama Irfan Ramli. Premisnya adalah pengen punya karakter yang sehari-harinya dibantuin sama magical being sehingga kesehariannya jadi mudah, sesimpel Doraemon, Jin dan Jun, Wendy and Casper kayak gitu. Tapi kemudian ketika mereka mulai develop di ruang writers, tadi itu mau jadi series live action bukan animation. Lalu mulai katanya kepentok batasan logistik gitulah, pengen cerita ini aduh gimana. Kayak ini kayaknya jangan-jangan ide ini medium paling tepatnya bukan live action deh, mungkin animation gitu. Baru dia tawarin itu ke gue. Pas dia tawarin itu ke gue tuh kayak ini
gue harus ngomong apa ya gitu. Akhirnya karena gini, sebelum kuliah pun waktu masih stand up gitu, kadang-kadang beberapa kali gue ada kok ketemu sama produser, ketemu sama PH gitu untuk pengen lihat industri animasi lagi di mana. Jadi gue tuh dengan knowledge yang gue tahu bahwa animasi yang proper harus dibikin seberapa lama sama berapa tim gitu ya. Gue selalu ngomong, Pak, tapi ini Bu ini beda sama film live action ya gitu, karena nature-nya beda Bu gitu. Kayak saya akan bikin per frame itu harus dibuat gitu-gitu kan. Jadi bisa berapa lama? Iya mungkin bisa di atas 4 tahun gini. Maksudnya buat mereka itu nggak make sense aja secara perhitungan. Jadi kayak pasti selalu nanya, emang ada success story-nya? Jadi pas Mas Angga ngomong kayak gitu, terus gue bilang kayak, tapi lu tahu kan ini gini Mas dan nggak ada success story-nya. Terus Mas Angga kayak, ya udah mau nggak jadi success story-nya? Gitu. Gue kayak wow. Akhirnya di situ pas itu gue tahu gue nggak boleh miss opportunity. Gue langsung bilang, Mas Angga, gue tuh tahu Visinema udah sering banget bikin film, so you know how to produce a film. Ketika ini jadi film animasi, dia cuman mediumnya doang animasi Mas, tapi dia tetap film. So may I ask, kita develop ini seperti kita develop film. So berikan gua tim film, gua butuh editor film, gua butuh production designer film. Jadi Jumbo tuh bahkan ada director of fotografinya, ada sinematografernya. Ya, jadi gue bilang gue mau treat ini seperti film gitu. Jadi ya ini karya sinema, hanya aja mediumnya bukan live action gitu. Oke gitu. Nah udah terus udah mau jalan, terus gue mikir lagi, di approve ya ngerjain lebih dari 4 tahun gitu, dengan sekian banyak orang. Terus gue mikir, kalau gue akan menghabiskan waktu untuk satu project lebih dari 4 tahun, I wouldn't survive this unless story-nya matters buat gue, unless story-nya punya resonance personal buat gue. Terus gue kayak, Mas Angga, sorry ya satu lagi kelupaan gitu. Boleh nggak selain direct gue nulis juga gitu? Ya silakan gitu. And then semua memori atas rumah oma, terus kayak teman-teman gue apa semuanya itu kayak gue buka, terus kayak kita taruh on the table, baru kita develop bareng-bareng gitu. Oke. Jadi sebenarnya Jumbo tuh bukan cerita tersimpan yang sudah lama pernah ada, tapi itu karena Mas Angga membukakan pintu itu, jadi tiba-tiba keluar semua. Iya, kayak bem gitu, kayak terus kayak wah gue dikasih green light nih gitu, bisa bikin film animasi layar lebar, dikasih kru, dikasih apa gitu. Mau ceritain apa ya gitu. Jadi gue boleh explore kayak ya pertemanan, friendship, oma, orang tua gitu. Terus kayak ya udah. Ih, seru banget. Udah nonton? Udah. Berapa kali sih? Tapi nah ini nih menurut aku ya, sampai di mana kamu tahu bahwa skrip ini selesai? Karena kan apa yang ada thoughts, referensi, pengalaman itu kan banyak banget. Tapi di mana kamu tahu oke, skrip ini udah selesai? Ya pas produsernya bilang deadline aja. Enggak, tapi it's a good question. Tapi gue selalu percaya bahwa art is never finished, it's only being let go. Jadi kesenian tuh nggak pernah selesai, sebenarnya dia cuma dirilis aja gitu. Karena kalaupun gue mau mengerjakan film animasi sesuai apa yang menurut gue perfect, ya 20 tahun juga nggak selesai gitu. Tapi ya at least kita tahu skrip itu, kita tahu sebenarnya gini. Bahkan gue tuh pernah mentoring sama Mas Salman Aristo, penulis Laskar Pelangi, sutradara dari apa namanya, banyak film-film dia, Wahana Kreator ya. Jadi gue belajar sama dia dan dia bilang ke gue bahwa film tuh ditulis 3 kali. Waktu lu bikin skrip lu tulis, waktu syuting itu sebenarnya proses menulis, karena lu harus membiarkan prosesnya menulis hal-hal baru, dan di editing lu tulis gitu. Jadi bahkan skrip Jumbo itu kita cuman punya, maksudnya pas udah jadi tuh kita nggak bisa bilang itu final draft, karena dari situ gue akan bikin storyboard, dan di proses storyboard gue akan nulis lagi lah, gue ganti sequence, kayak ganti urutan, nambahin apa. Begitu reading sama cast juga ada input dari mereka, apalagi pas rekaman voice itu kayak ditulis lagi sebenarnya gitu. Jadi gue akhirnya sadar bahwa filmnya tuh berhenti ditulis itu ya ketika udah jadi final gitu. Baju lu kayak Mae? Iya, sengaja. Ini, tapi kenapa dari awal lo merasa ini harus bisa dinikmati anak kecil, ini harus bisa dinikmati anak kecil di dalam tubuh orang dewasa? Maksudnya apakah itu malah tidak membatasi ruang lo untuk membuat sesuatu? Karena kan itu udah kayak terlalu, apa sih namanya, broad. Iya. Oke.
Karena gue pengen keluar dari bioskop nonton Jumbo, anak dan orang tua tuh bisa ngobrol sedekat gue ngobrol sama nyokap gue. Dari tadi bikin itu mulu. Bikin apa? Bikin mau ngomong itu? Bukan. Bikin apa? Ini bikin sedih. Bikin sedih. Enggak, maksud gue karena gue inget, gue pengen, jadi gue nggak pengen filmnya tuh cuma bisa dinikmatin anaknya doang, nyokapnya atau orang tuanya tuh cuma bayarin tiket, duduk di bioskop terus kayak ya kamu tonton lah, papa mau main HP. Gue nggak mau kayak gitu. Gue pengen filmnya juga punya makna buat orang dewasa yang nonton gitu, sehingga setelah itu ya mungkin itu ya kayak gue merasakan seneng banget gitu bisa ngobrol dekat sama nyokap, sama bokap, sama nenek gitu, dan pengen itu dialamin sama orang lain juga gitu. Jadi sebenarnya nggak sama sekali nggak membatasi, karena memang terlalu broad itu ya. Gue nggak tahu ya, mungkin orang-orang marketing akan benci banget sama gue, tapi menurut gue I think that's one of my success dalam Jumbo adalah gue memang pas nulis, oke, yang terjadi sama Jumbo sekarang fluke, gue yakin banget ya. Tapi dari elemen kontennya sendiri ada beberapa hal yang by design. Gue pengen menyasar 4 kuadran penonton, tua, muda, perempuan, laki-laki. Jadi karena gue kayak fakta gini, lo tau nggak film Tangled Disney, Rapunzel, nonton nggak? Enggak. Rapunzel nonton, Tangled kayak enggak deh. Tangled itu filmnya Rapunzel, judulnya Tangled. Oh, oke. Ya kan? Ya. And unless I see the light itu. Nah, itu gue menemukan trivia bahwa ketika dia ditontonin ke early watcher, ke FGD-nya gitu, focus group discussion, ternyata anak-anak cowok tuh nggak pengen nonton karena judulnya Rapunzel. Menurut dia it's too princessy, gue nggak pengen nonton. Akhirnya decision marketingnya Disney adalah kita ganti judulnya jadi Tangled. Lalu di setiap poster harus ada Flynn Rider dan harus ada kuda putih. Jadi kayak buat attract audience yang boys gitu. Karena dikotomi itu masih sangat kuat secara konsumer kan. Nah di Jumbo gue pengen packagingnya itu semua umur, dalam artian secara shape, color, animation itu menyenangkan untuk anak-anak tonton. Tapi secara dunianya itu gue bawa ke tahun dimana orang-orang seumur gue atau di atasnya lagi bisa mengenang, I used to play like that. Belum ada gadget, gue main di luar, main bola, main kasti gitu-gitu kan. Terus ceritanya punya lapisan layer makna yang bisa ditangkap sama orang dewasa. Dan kemudian karena tadi ada dikotomi konsumer, masih ada anak cowok dan anak cewek gitu, gue pengen mendesain gimana ya, Jumbo tuh pengen jadi rasanya kayak tontonan hari Minggu yang pas hari Senin masuk sekolah diomongin. And it happened. Tapi di kepala gue membayangkan, jadi film Jumbo tuh kalau lo perhatiin dari depan ke tengah itu lebih sensitif dan lebih indah. Untuk anak-anak perempuan tuh lebih kayak wah lagunya bagus, Mary-nya cantik segala macam. Tapi dari tengah ke belakang gue bikin action. Supaya kayak anak-anak yang wah gitu kayak ya kemarin aku nonton Ben 10 dan aku nonton Transformers. Jadi bisa mereka they have something to talk about gitu. Soundtrack juga ada versi anak-anak, ada versi dari sisi ibu kayak gitu sih. Terus kayak kenapa ada kambing, kenapa ada itu. Ya itu cuman kambing sebenarnya kan di role di ceritanya ada tapi kan tipis banget. Ya itu cuman comic side, comic relief aja yang gue taruh supaya elemennya bisa dan per karakter itu memang akhirnya jadi bisa jadi micro marketing konten kan. Nurman punya apa, Mai punya apa gitu. Tadi yang kayak rencana lo pengen bikin orang tua dan anak nonton kayaknya works deh. Soalnya kayak pas aku nonton itu tuh kayak banyak anak kecil dan hening gitu loh, kayak aku kayak aduh kayaknya nanti bakal berisik deh, dan ternyata enggak, dan ternyata kayak oke, gue sangat menikmati tanpa ada gangguan. Terus pas selesai itu baru kayak dan mungkin itu ya banyak pertanyaan dari mereka. Iya, dan banyak yang bilang kayaknya ada yang menganalisa itu terjadi karena filmnya full bahasa Indonesia. So they understand what's happening, they understand what the character are saying. Jadi bukan subtitle, bukan mereka harus baca subtitle atau mereka bukan tidak terdistrak. Iya, tidak terdistrak. Jadi mereka ngikutin gitu. Dan gue ini lucu banget sih. Gue pernah sempat cinema visit. Terus ada
janitornya kan yang suka iya, bersihin iya. gitu kan. Terus ih mas sutradara Jumbo gitu. Ya mas tau gak mas, saya selama 14 tahun kerja di bioskop ini baru ada satu kejadian yang kayaknya mas doang yang bikin. Apa? Satu studio bau minyak telon mas katanya. Gemes banget ya. Satu studio bau minyak telon mas katanya. Oke. Tapi sebenarnya kayak yang tadi Mas Rian sempat bilang juga ada apa ya tadi soal pro kontra kali ya. Soalnya kan tadi orang tua akhirnya bisa ngobrol tapi ada juga pro kontra di dalamnya. Cuman aku belum kesana dulu. Iya. Sorry. Thoughts aku juga lompat-lompat Gak ya. apa-apa. Aku pengen ke gimana caranya dari apa yang ada di kepala kamu harus sampaikan itu ke 420 animator. Iya. Atau gimana caranya meyakinkan mereka bahwa film ini adalah film yang bisa membawa sesuatu. Itu kan sebenarnya visi kan, yang lo bawa adalah visi sebelum ini menjadi 7 juta penonton dan lain-lain gitu Mas Rian. I learned that from stand up. Right? Jadi gue menstrukturkan sebuah visual. Gue kan kalau stand up itu kan mengajak orang membayangkan sebuah situasi, sebuah sudut pandang. Oke. Lalu bisa gue act outin, gue apain segala macam. Jadi in a way pengalaman gue di stand up gue pakai buat pertama. Jadi setelah itu selesai, Jumbo tuh green light buat gue kerjain. Gue present mood board gitu ke produser, ke Mbak Anggia, ke Novia, sampai sekarang masih ingat gue. Jadi gue present kayak feel-nya tuh seperti ini filmnya, kayak color palette-nya seperti ini rasanya. Terus kayak gue akan membagi film ini dalam chapters, ada chapter titles karena Don tuh didongengin sama orang tuanya. In a way ini sebenarnya adalah juga dongeng Don balik ke orang tuanya. Makanya ntar kan filmnya akan bertutup dengan buku nutup dan segala macam. Jadi gue nyampein visi itu kan. Kemudian ketika kita ngumpulin 420 animator itu kan mereka juga apa ya, masing-masing ada yang studio, ada yang freelancer segala macam. Nah itu sistemnya adalah gue milih satu studio untuk jadi studio hub. Jadi di dalam studio hub itu kayak headquarter gitu loh. Nah terus di dalam studio hub itu ada yang namanya animation director. Jadi kan gue film director, tapi dia ada animation director. Gue bekerja dengan sangat dekat sama dia. Gue harus menjelaskan dari awal approach animasinya seperti apa. Karena animation ada banyak banget style. Mungkin lo tahu film kayak Hotel Transylvania, tahu kayak Cloudy with a Chance of Meatballs, itu sangat kartuni. Ada lagi anime yang mungkin agak lebih limited. Ada Powerpuff Girl yang misalnya kayak dia limited tapi full impact, cucung gitu. Beda. Jadi animasi itu banyak banget stylenya kan. Jadi gue dengan spesifik gue tuh bikin, masih ada nggak ya? Ini lo waktunya nggak terbatas kan? Nggak. Gue bukain notes ya. Gue masih punya notes brief animasi. Berarti ini bentuk tulisan ya? Bentuk tulisan nih. Saya ada nih, tapi kagak kebaca, ini ada nih. Gue baca ya. Ya. General do's and don'ts animasi Jumbo untuk semua karakter. Secara general film Jumbo vibe-nya adalah fun, adventurous, magical, humorous, dan heartwarming. Untuk mengakomodir ini, style animasi di Jumbo adalah balance seimbang antara subtle acting untuk momen-momen emosional dan energi yang cukup snappy secukupnya untuk membawa kita ke energi usia 8-10 tahun yang tidak lelah bermain dan untuk aksentuasi humor-humor situasional dan humor-humor visual. Snappiness dari animasinya tidak sampai di level cartoonish atau karikatural seperti Hotel Transylvania. Tapi cukup untuk mendapatkan punchline visual ketika karakter bereaksi dan akan sebuah situasi atau kelakuan karakter lain. Terus jangan lupakan breathing. Karakter di Jumbo tetap bernafas. Jadi kalaupun tidak ngomong, angkat dan gerakan pundaknya, terutama saat dia idle. Jangan lupa eye darts, blinking, hidung kembang kempis jika kontrolernya memungkinkan. Salah satu flavor atau rasa yang gue ingin ada di Jumbo adalah idiosinkresis dari anak-anaknya. Jangan mereka bikin jalannya sama. Film ini bukan hanya menaruh karakter dalam tiap shot untuk berakting lalu selesai. Anggap mereka adalah anak-anak manusia yang kita tangkap momen-momennya lewat kamera. Karenanya aku harap di momen-momen kecil ketika karakter lagi diam dan idle, misal sedang mendengarkan karakter lain berbicara, atau bahkan saat mereka sedang menyampaikan sesuatu, tolong hadirkan micro acting yang tidak perlu ada hubungannya dengan intention dialognya. Misalnya Nurman sambil menggaruk betis, sambil menggaruk perut, sambil mengusap hidung, ngupil, gosok daun telinga, bahkan nepok nyamuk di bagian tubuh dalam kurung padahal tidak ada nyamuk, hanya sugesti.
dan sebagainya. Humans always do this in autopilot without realizing, even more so in children. Bahkan terhadap objek yang sedang dipegang. Apakah ujung bantal dipilin atau ujung kertas dipegang-pegang dan sebagainya. By including these little things whenever we can, we bring much more life into Jumbo. Tidak ada direction spesifik apa aktivitasnya dariku, aku serahkan kepada animator untuk bereksperimen asalkan tidak overpowering acting utamanya. Kecuali dengan penuh determinasi. Do not let every action be flawless or all successful in one try. Give little failures here and there to make it more human. Terutama ketika karakter sedang fokus melakukan action lain, lalu mau sambil melakukan hal tersebut. Contoh, misal Nurman atau Don pengen ngambil pensil, kasih sedikit micro effort. Entah karena karakternya gagal, objeknya nggak kenapa-napa, atau objek lebih terpengaruh hukum fisika, kemiringan, berat, angin, misalnya pensilnya jatuh. Sehingga karakter harus adjust kepada kondisi tersebut. Terakhir, please banget perhatikan dialog, pahami konteks kenapa dialog itu muncul. Lihat situasi apa yang menyebabkan dialog itu keluar, atau apa yang direspon. Pay attention to the dialogue that comes before, and how this dialogue can affect the next scene. Tolong misalnya ada animator yang ngerjain shot 7, ngobrol sama animator yang ngerjain shot 6, sama yang ngobrol yang ngerjain shot 8. Ketika ada karakter yang merespon sesuatu atau sebuah dialog menjadi sebuah keputusan, tunjukkan karakter melakukan, ini penting banget, internal thinking process. Tunjukkan juga internal decision. Ini penting sekali karena semua karakter di Jumbo berpikir dan merasa. Nah itu sama animation director, dia harus ngerti banget. And then dia yang harus komunikasiin itu ke 400 di bawahnya. Tapi kan ya. Jadi setiap hari kita punya yang namanya animation dailies, review. Itu filternya lewat si animation director dulu. Kalau menurut dia belum sesuai kriteria, direvisi dulu. Sebentar gue lihatnya sama dia gitu. Tapi anjir gue gak kebayang lah. Maksudnya itu banyak banget yang terlibat di dalamnya Mas. Yeah. Dan lo harus memberikan pemahaman, lo harus memberikan konteks, lo harus memberikan banyak hal yang semua tuh harus berhubungan antar satu scene. Jadi gue gak kebayang akhirnya menjadi Jumbo yang sekarang. Jadi dulu tuh, bukan dulu sih, lo tau gak sih ada di internet tuh ada kayak tes psikologis yang ada bagan, ada 5 kepala orang, nomor 1 sampai nomor 5, gambaran kalau orang disuruh ngebayangin apel. Ada kepala nomor 1 yang dia gak bisa bayangin sama sekali. Ada orang nomor 5 yang dia bisa ngebayangin dengan detail apelnya seperti apa. Kemudian in between ada yang apelnya blur, ada yang cuman shape apel gitu. Dan gue setiap hari bekerja sama orang-orang yang range-nya dari 1 sampai 5. Jadi ada animator yang gue jelasin verbal, itu langsung tahu, dia langsung kebayang gitu kayak apa. Wah, kamera movement-nya seperti apa, acting seperti ada. Ada yang verbal dia gak ngerti, harus gue gambarin. Ada yang udah gue gambarin gak ngerti juga. Ada satu animator yang harus gue jelasin pakai set Lego. Jadi gue duduk sama dia, terus gue buka Lego, terus kayak pakai Legoan kuning. Ini Don ya, dia di sini. Ini Mai ya, ini Nurman, ini Ata. Ntar kameranya gini, terus dia sambil buka komputer. Gini Mas, iya gini. Oh, udah saya ngerti gitu. Jadi ada banyak banget cara untuk getting to know them and how they absorb information gitu. Karena gue gak bisa 400 gak mungkin gue kayak semuanya harus gini gitu. Iya betul. Kalau enggak mereka gak akan give their best potential gitu. Berarti bisa dibilang cara lo meyakinkan tim adalah dengan caranya masing-masing, gimana caranya mereka bisa mengabsorb informasi itu gitu kan ya? Iya betul. Dan yang menarik adalah mereka bilang, jadi gini, buat mereka sendiri mereka kayak akhirnya dapat director yang gini gitu. Karena selama ini mereka ngerasa dapat kerjaan animasi, tapi directornya nggak ngerti animasi gitu. Ini gue bukan memuji diri sendiri ya, tapi merekanya juga jadi kayak yes, let's do it kayak gini gitu. Karena akhirnya gue punya orang yang visinya tuh ngerti animasi gitu. Jadi kayak let's go gitu. Oke. Tapi 5 tahun bukan waktu yang sebentar. Sebentar? Mas. Iya. Lama. Itu kayak S1 tapi ngulang 2 semester. Ya kan? Itu hampir lulus SD. Bener. 5 tahun. Berarti itu adalah 12 kali 5, 60 bulan. Oh iya, oke bener. Yeah. Di 60 bulan itu, menurut gue bensinnya tuh gak bakal full terus kan? Iya. Nah gimana caranya lo sebagai tadi director of film ini membuat bensinnya ini terus ada dan lo terus isi. Kayak gue tahu pasti pernah ada bensin di segini dan gimana cara lo pompa lagi, lo gimana sih? Iya, oke, bener, capek tuh pernah.
ada banget dan sering gitu. Tapi the thought of quitting nggak pernah. Kayak gimana ya? Gue nggak bisa jawab dengan jawaban lain kecuali ya I've always wanted this gitu. Dari umur 4 this is it gitu. Kayak menurut gue, aduh kemana tuh ada quote yang menurut gue bagus banget. Ada yang nge-repost, somebody nge-repost di IG story gitu kayak being lazy is an insult to people who believe in you. Jadi dia ngomong gitu. Tapi kalau di Jumbo kasusnya adalah setiap fase tuh melahirkan magic baru. Jadi misalnya gue dari skrip nih. Ya udah misalnya dalam berapa bulan gue skrip. Tiba-tiba skrip itu gue ubah jadi storyboard. Gue ngeliat bentuk baru kan. Gue kayak wow gitu. Gue tidak menduga tulisan gue bisa jadi begini gambarnya. And then while itu terjadi, anak-anak 3D yang bikin modelnya, yang bikin donnya kan juga sambil bekerja gitu. Tiba-tiba present ke gue terus kayak mas donnya gini. Terus gue kayak wah makin hidup makin segala macam. Bentar. Aku mau nanya lagi. Jadi storyboard itu gimana caranya Mas Rian menemukan karakter-karakter ini? Apakah emang ada bentuk wujud aslinya terus digambar atau semua ada di kepala? Di kepala. Itu magic yang sampai sekarang gue sama produser tidak bisa menjelaskan kenapa castnya mirip sama karakternya. Karena kita bukan nge-cast mereka abis itu kita bikin gambar, enggak. Gue udah gambar duluan itu mereka, tiba-tiba datang aja Prince Putirai mirip banget sama Don, Yusuf Oskan mirip banget sama Nurman gitu. Angga Yunanda sama Acil juga mirip gitu. Pas Angga Yunanda, nah beda reaksinya. Kayak control your body language kayak. Mirip banget kan soalnya. Iya. Terus itu, tapi ya gitu, maksudnya itu gue mendesain ya dengan karena gue suka ngedesain karakter kan. Jadi gue ngedesain tapi desain itu sebenarnya diberi informasi dari kita menulis sebenarnya. Dari kita menulis. Jadi sebenarnya semua bentuk visualnya itu it reflects who the character is. Mau gue spill. Jadi kalau kalian udah nonton adegan pertama itu bapaknya itu sweaternya gue bikin elemennya tuh earth. Kayak tanah gitu warnanya. Ibunya Don tuh bajunya semuanya air. Semua cardigan dan sweaternya Oma tuh elemennya floral. Jadi kayak nature. Nah Don pakai piyama yang gambarnya tuh planet-planet dan tata surya. Just to... gue gak ngomong tapi maksudnya it's just semiotika sebenarnya. Jadi kayak Don has his own universe dan dia aman. And then pas lo lihat, kalau lo ngelihat kostum defaultnya Don yang pakai sarung sebagai sayap itu, kan dia kesatria Pulau Gelembung. Dan dia anak-anak yang mana gue menggambarkan dia polos. Jadi kalau lo lihat tuh ini menginformasikan gue untuk pick color dan desain tuh dari refleksi karakternya gitu. Jadi Don pakai celana warnanya tuh warna pasir dari Pulau Gelembungnya. And then dia sebenarnya kaosnya tuh putih karena dia innocent. Tapi ada garis-garis biru yang across. Karena dia dilindungin sama ombak. Sesuai di ceritanya gitu loh. Nah terus gue sebenarnya sempat spill ini beberapa kali sih. Nurman, gue pengen rambut Nurman, rambut Atta sama rambut Don sama rambut Maya itu beda. Rambut Nurman karena dia sering banget main di luar. Gue minta agak coarse, agak bercabang, agak kayak kering dan merah gitu. Atta. Aku suka banget sama Nurman. Suka banget. Nurman itu idenya adalah karena dalam bahasa Arab nur itu artinya cahaya, men tuh kan manusia. Jadi gue pengen Don tuh punya orang di sisinya yang setiap hari menyinari dia. Jadi gue kasih, Nurman gitu, kayak manusia cahaya, Nurman. Makanya kalau lihat kaosnya Nurman tuh elemennya adalah orange dan celananya warna rumput. Celananya warna rumput, bajunya tuh yang orange kuning kayak sunlight. Terus di sini ada simbol matahari gitu di kaosnya. Terus Atta, gimana caranya gue bisa nunjukin dia cuman punya abangnya, tapi ya semua yang terjadi di hidup dia. Makanya rambutnya Atta tuh kalau lo lihat, gue pengen ngasih tahu tanpa bilang bahwa yang cukurin dia tuh abangnya, yang tidak punya skill hair styling. Jadi nggak rata gitu loh poninya. Lo lihat poni itu nggak rata, sama abangnya tuh cuma bisa clipper gitu. Jadi sininya tuh undercut botak, tuh sininya nggak rata gitu. Nah terus gue bilang sama kostum desainer kita Marcelo Hiski, Atta nih harus melakukan sesuatu yang umurnya dia harusnya belum ngelakuin itu kerja. Jadi kan motong rumput orang segala macam. Sementara dalamnya dia masih polos sebenarnya. So
semua kostum Atta tolong dalamnya adalah kaos polos, luarnya itu harus outer yang bermotif keras, kotak-kotak, kotor, dan cuman dia yang tangannya tuh digulung. Oh iya iya. Iya. Cause he's ready to work gitu. Terus kayak and then backstory-nya Mai kan diceritain di film ya. Dia adopted sama dari orphanage terus diadopt sama ibu yang sayang sama dia. Makanya gue minta keritingnya Mai harus keriting yang natural tapi kelihatan dirawat rambutnya gitu. And then dia pakai outer flanel atau bahan sintesis yang tahan air. Just to symbolize dia sekarang terlindungi gitu. Makanya dia juga yang cuma pakai sepatu. Karena ibunya can afford that. Ibu barunya, ibu stepmomnya bisa afford sepatu. Tapi kasih tahu juga bahwa dia tetap anak kecil yang rapuh dan bisa luka. Makanya di dengkulnya ada Hansaplast gitu. Oh iya iya. Jadi desain karakter tuh beneran dari apa namanya cerita dan journey karakter. Makanya gue dari awal juga bilang gue pengen pendekatannya ini beda sama animasi lain ketika Doraemon udah 100 tahun Nobita pakai baju kuning aja gitu. Gue pengen semuanya ganti baju karena nggak make sense kalau secara time frame cerita Jumbo mereka nggak ganti baju gitu. Jadi kayak gitu. Nah bajunya Don tuh juga ada emotional arc-nya gitu lah. Oke. Oh iya iya iya. Tapi akhirnya Oh sama Don rambutnya halus banget kayak kelihatan kalau Oma tuh ngeramasin dia dan makin hair tonic. wow, sedetail itu ya. Ya. Biasanya biar kerasa aja bedanya gitu. Iya iya iya. Enggak, sampai hair tonic sih itu detail banget ya Mas Rian. Enggak, gue cuma bilang bayangin ini rambut yang terurus gitu ya. Baru Iya. ntar anak animationnya kayak bikin gitu. Kayak yang mana Mas yang ini. Mau tau nggak salah satu scene favorit aku? Apa? Yang pas sebel banget. Kenapa? Saya kayak bukan sebel dalam artian kayak ini haru banget buat aku. Pas Don ngedorong Dorman, terus mereka marahan, Yeah, yeah. terus di markas mereka ya, Iya. Dorman bilang, Don minta maaf, Dorman bilang iya nggak apa-apa, tapi jangan dorong aku lagi ya. Wah itu aku, dialognya bagus banget. Susah tahu nyucinya. Iya, gitu kan. Berani kotor itu baik. Maksudnya Enggak. Ya itu Tapi apa favorit kamu? favorit aku Scene. Aduh susah ya. Iya sih itu kayak susah sih Enggak, pertanyaannya sih. tapi aku ada 3 sebenarnya scene favorit. Tentu ending ngomong sama radio, ngobrol sama ayah ibu lewat radio. Itu kayak diprognosis juga ya. Oke, ntar. Terus ngobrol di kasur sama Oma, dinasehatin sama Oma, itu my favorite part. Abis dari situ Atta masuk dan minta maaf, nyambung kan satu scene. Ya sama of course scene pentas nyanyi. Oh iya. Itu Yang my favorite. pertama. Oh iya, Iya tapi yang pertama yang di panggung yang sama Mary gitu itu favoritku scene itu. Makanya gue sebenarnya cukup demanding di sini tuh. Kayak harus ada Mary masuk, Mary harus bawa kain yang melayang, ada bubble-nya dalamnya ada colored smoke. Ya, maksudnya secara packaging gitu gue agak bikin. Ini keberhasilan Don tapi harus bikin dia besar kepala dan harus bikin Atta makin iri gitu. Oke. By the way, thank you, Mas Rian. Ini, tapi ada satu FGD yang lo lakukan dan itu membuat lo mengkat 141 menit. Enggak, membuang 18 menit. Oh 18 menit. 18 menit yang akhirnya ke 96 menit. Itu kayak gue gak kebayang sih. Yeah. Maksudnya sebagai creator lo harus merelakan itu. Apakah itu sebuah perelaan atau itu hal yang kayak memang harus dilakukan? Sebuah perelaan dan perelaan yang berbasis karena kita udah ngobrol sama produser dan memberanikan diri untuk apa ya? Gue kan bikin film ini bukan buat gue ya, dan gue bilang gue bikin film ini buat gue punya core audience gitu dan I need to know how they respond gitu. Jadi ya tentu merelakan gitu ya, merelakan tapi kemudian gue merasa ya bentuk idealnya adalah yang sekarang. Mungkin yang 114 menit itu adalah visi awal aja gitu. Tapi kan gue gak pengen kayak pokoknya menurut gue filmnya harus kayak gini dan gak peduli penonton mikir apa. Gue gak mau ke arah situ gitu. Jadi ketika gue ngobrol sama orang yang FGD yang segala macam yang ada anak kecil juga. Ada anak kecil gitu. Yang anak kecilnya membela Mary, gue seneng banget kayak ada orang tua yang bilang kayak tapi ini kok temenan sama ini gitu. Anaknya bilang nggak apa-apa, dia kan fairy, ngomongnya fairy. So gue kayak ya udah gitu. Terus
ya itu sebuah proses sih menurutku, proses bertumbuh, dan bentuk idealnya ya adalah bentuk ketika Jumbo menemukan bentuk di mana bisa diterima semua umur gitu. Jadi bukan artinya gue menganggap bahwa anak-anak itu nggak pintar, maksudnya kayak udah nggak usah jelasin lah radionya gimana, bukan ke situ gitu, tapi lebih kepada menjaga flow emosi aja sih gitu, which happen kan menurut kata lo di bioskop pada diem dan nonton kan gitu. I think it work gitu, decision kita untuk bikin mereka tetap engage tuh work gitu. Pasti ada pro kontra. Aku sempat ngobrolin ini juga sama teman-teman dan sama salah satu anak magang juga, dan dia menurut aku punya jawaban yang baik ya soal menurut kamu kenapa banyak pro kontra di sini. Terus dia jawab ya karena itu sudah ditonton oleh mass audience. Mungkin kalau misalnya memang itu ditonton oleh 60.000 penonton yang awal, ya tidak ada banyak pro kontra lagi di dalamnya. Itu memang udah jadi milik banyak orang gitu. Saran gue sih lu angkat dia jadi staff tetap, jangan magang lagi. Soalnya pinter banget. Tadi aku mau nanya soal jadinya kamu mau jelasin nggak tapi soal mistisnya ini? Nggak ada hal mistis sebenarnya di situ. Jadi gue lebih kepada salah satu genre literatur favoritku adalah magical realism, dan dia berbeda dengan fantasy. Karena kalau fantasy lu beneran detach dari reality, punya rule sendiri dan harus dijelaskan rule-nya seperti apa. Sementara magical realism punya 5 karakteristik. Salah satunya adalah you left the audience with unsettling doubt about the rules. Tapi magic things happen in your daily life, dan gue lebih fokus kepada daily life dan social experience dari karakternya, yang mana di dunianya ada terjadi elemen magical yang tidak over explained. Jadi lebih ke sana. Jadi kalau dibilang mistis enggak, karena filmnya bukan film horor. It's not, nggak ada mitologinya, nggak ada kayak apa namanya ya dia terlahir dari dewa apa terus tiba-tiba bangun jadi Mary, nggak gitu. Jadi kamu menjelaskan itu magical realism. Intention aku itu ya. Tapi kalau ditangkapnya sebagai apapun ya udah bebas, itu filmnya udah milik orang gitu. Tapi intentionku adalah itu gitu. Intentionku adalah magical realism, di mana I would rather have people overfeel than I have to over explain. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya di konteks yang itu Mas, aku punya thoughts atau pendapat sih, kayak sampai itu muncul aja dan mempertanyakan imajinasi anak-anak aja tuh menurut aku udah sesuatu yang sangat apa ya, kok malah mempertanyakan imajinasi anak-anak, bukannya memang itu yang itu yang in the first place memangnya harusnya mereka dan yang memang kita punya itu. Ya aku setuju. Maksudnya gini, semua keluarga punya nilai yang mereka mau pegang, dan itu it's up to them. Kalau misalnya film Jumbo ini tidak sesuai sama nilai mereka pun nggak apa-apa. Tapi aku akan sangat sedih ketika yang dikhawatirkan adalah, aduh kalau anak gue nanya gimana? Jangan itunya gitu. Nggak apa-apa kalau anaknya nanya, ya just stay firm on your values gitu, bahwa kayak nggak nak, di film itu hanya karangan fiksi, tidak bisa terjadi, tapi mungkin si penceritanya pengen menyampaikan hal lain, mungkin itu caranya seperti itu. Tapi yang kita percaya begini, keluarga kita nilainya begini, selesai kan, conversation gitu. Tapi kalau sampai kayak, aduh filmnya bikin anak gue nanya, ya maksud gue kayak, aduh sedih banget lo membatasi anak lo untuk bertanya gitu. Ibu gue aja ngejelasin pembalut ke gue, kayak gitu ya. Iya. Dan kayak conversation itu sih yang kayaknya akan terus muncul, dan emang nggak bisa. Nggak apa-apa. Emang nggak apa-apa kalau nggak mau kalau nggak mau menerima feedback, mau yang positif mau yang negatif, mendingan sekalian gue nggak bikin karya. It's just it's a process of making art, emang kayak gitu. Setuju. Kok lucu banget sih timing studionya? Iya. Setuju. Itu gue membuat timing Mas. Kayak keren. Bisa jadi stand up comedian. Mas, sebenarnya ada beberapa lagi pertanyaan, tapi kita masuk aja ke pertanyaan warganet. Dari Dimas Toti. Bang Rian, boleh gak sih kita percaya sama mimpi sampai melakukan banyak hal demi mimpi itu?
Boleh asal tidak menyakiti orang lain. Tapi di proses lu menyakiti orang, ada menyakiti orang lain? Enggak lah. Mungkin mantan pacar gue kali ya. Sorry, putus ya. Aku pengen. Boleh lah. Maksud gue, ada lagu yang gue suka banget dari Kermit the Frog. Dari film Muppets movie, judulnya The Rainbow Connection. Terus dia ada satu lirik di situ, gue nggak persis pokoknya tentang kayak the voice keeps saying, terus akhirnya dia menyadari bahwa that's who he really is, karena voice itu terus memanggil dia gitu. Jadi menurut gue kalau ada mimpi yang nggak bisa diem, lu kepikiran terus, dia hanya minta untuk diladenin gitu. Mau pewujudannya itu akan sebesar atau sekecil apa, tapi lu acknowledge dia gitu, menurut gue. Dan orang-orang dan orang-orang di sekelilingnya Mas Rian meng-acknowledge itu juga. Iya betul. Akhirnya betul. itu menjadi sebuah karya bersama. Jumbo. Sebuah film animasi karya banyak orang. Ya. Lagi. Iya. Bagaimana terus percaya tapi sama mimpi itu? Atau sama diri sendiri yang harus mempercayai mimpi itu? Gua menghabiskan bertahun-tahun sampai 7 buku dan 8 film. Gue percaya ada anak yang punya simbol petir di jidatnya bisa survive dari penyihir dark paling jahat. Gue bisa percaya. Masa 5 menit aja percaya sama diri sendiri gak bisa. Gue percaya ada robot kucing dari abad 21 keluar dari laci meja belajar. Masa percaya sama diri sendiri gak bisa. Gue percaya ada makhluk namanya Teletubbies punya TV di perutnya, mataharinya muka anak bayi. Masa percaya sama diri sendiri gak bisa. Lagi dong. Gue percaya ada sepasang anjing Dalmatian anaknya 101. Masa percaya sama diri sendiri gak bisa. Apalagi? Gue percaya ada sekumpulan anak SMA perempuan di Jepang, terus mereka jadi sailor berdasarkan planet. Ada bulan, ada Uranus, ada Jupiter, ada Mars, dan dengan kekuatan bulan akan menghukummu. Masa percaya sama diri sendiri gak bisa? Versi Ghibli belum. Gue percaya ada kucing bisa jadi bus. Masa sama diri sendiri gak percaya? Gue percaya ada Spons kerja di restoran burger, punya tetangga gurita main klarinet, tetangganya satu lagi di bawah laut, rumahnya nanas, punya siput yang mengeong. Masa sama dia? Ya? Iya, Gary mengeong gitu. Kucing gitu. Masa percaya sama dia aja gak bisa. Gue pernah main game, ada tukang plumbing dari Itali, rambutnya berkumis coklat, menolong princess yang namanya Peach, dan dia tukang ledeng dari Itali namanya Mario. Masa percaya sama diri sendiri aja gak bisa. Udah. Ntar kalau lo pancing banyak lagi. Terima kasih banyak Mas Rian. Terima kasih banyak Tiara. Terima kasih banyak untuk elaborasinya, untuk cerita-ceritanya dan Ora et labora, bukan beda ya? Apa tuh? Enggak ada. Never mind. Enggak, gue kayak tiba-tiba kayak Tiara. Elaborasi, kayak ada dialog film pernah ngomong elaborasi tuh kayak. Oke. Untuk cerita-ceritanya dan untuk mimpinya. Terima kasih juga sudah hadir di bioskop menyaksikan mimpi kami bersama. Ya sih, banyak banget terima kasihnya karena udah ada Jumbo sekarang, udah ada success story-nya. Dan semoga ini membuka mimpi-mimpi lain. Gue berharap semua orang yang nonton Jumbo melihat bahwa mimpi bisa dijaga, dan semoga sebagaimana The Lion King membuat gue umur 4 jadi punya mimpi, mudah-mudahan dari 7,5 juta penonton at least ada 1 juta anak-anak yang habis itu pengen bikin lagi kayak Jumbo. Ya, terima kasih. Thank you. Dan semoga 1 jam ini bermanfaat untuk kalian. Dadah. Dah. Thank you for watching guys.